Apakah kamu masih punya rasa malu? Sekarang bencana ini tidak bisa ditangani. Tentara besar dari negara Zhou di perbatasan utara mengintai dengan penuh niat. Kalau bukan karena kamu menyebarkan kebohongan, bagaimana mungkin ada bencana alam dan kemalangan manusia seperti ini? Siapa lagi yang harus aku salahkan kalau bukan kamu? Yang mulia, Chen Feng menyebarkan kebohongan. Membuat Anda melakukan kesalahan besar ini. Mohon yang mulia untuk berhenti sebelum terlambat. Hapus orang ini. Sebagai contoh bagi yang lain. Mohon yang mulia hapus orang ini. Sebagai contoh bagi yang lain. Baik, kalian ingin memberontak ya? Yang mulia, kami tidak akan berani memiliki pemikiran seperti itu. Tapi orang ini harus mati. Hanya dengan demikian kita bisa memberikan penjelasan kepada negara Zhou. Barulah kita bisa fokus pada penanggulangan bencana. Yang mulia, mohon utamakan rakyat jelata. Tidak mungkin, tabib Istana Chen adalah pahlawan negara kita. Aku tidak bisa membunuhnya. Lapor. Yang mulia, negara Zhou sudah memerintahkan perang. Pasukan berkuda yang menjaga perbatasan telah bergerak ke selatan. Tolong putuskan. Bagaimana ini? Pasukan kita sudah lemah. Sekarang kita juga menghadapi banjir. Bagaimana kita bisa melawan mereka? Selesai? Benar-benar selesai. Negara Zhou jelas tahu tentang banjir. Itulah sebabnya mereka mengambil kesempatan untuk menyerang. Yang mulia, sekarang sudah waktunya. Anda masih membelanya. Ini akan membuat rakyat negeri Qing berada di mana? Mohon Paduka pertimbangkan kepentingan besar. Hanya dengan menyingkirkan Chen Feng, kita bisa meredakan kemarahan negara Zhou. Kita baru punya kesempatan untuk memberikan bantuan bencana. Semua pejabat sipil dan militer di istana, tak satu pun yang punya keberanian. Sungguh lucu, benar-benar lucu. Berani sekali. Chen Feng, kalau bukan karena kamu menyebarkan hasutan, negara Qing kita tidak akan jadi selemah ini. Masih berani sombong. Tangkap dia. Baik, Perdana Menteri. Di depan Kaisar, kamu berani menangkap orang di istana. Kamu benar-benar berani sekali. Yang mulia, saya sama sekali tidak punya maksud lain. Orang ini benar-benar tidak boleh dibiarkan hidup. Penjahat yang merusak negara dan rakyat seperti ini, selayaknya dihukum mati dengan cara perlahan. Sudah mulai menyerang. Masih berpikir untuk bernegosiasi. Bermimpi sajalah. Kini, kerajaan Qing menghadapi masalah dalam dan luar negeri. Tidak ada negosiasi. Katakan padaku harus bagaimana. Bukannya kekurangan uang dan makanan. Bukan masalah besar. Aku yang akan menyelesaikannya. Kamu yang akan menyelesaikannya. Kamu cuma tabib kecil. Selain mengobati orang, kamu bisa menyelesaikan apa lagi? Tentu saja menyelamatkan orang dari bencana dan melawan negara Zhou. Anak kecil bicara omong kosong. Yang mulia, mohon perintahkan untuk mengeksekusi orang ini. Tabib Chen. Apakah kamu benar-benar memiliki kemampuan ini? Sekarang saat negara Qing dalam bahaya, tidak bisa bercanda. Yang mulia, apakah Anda tidak mempercayai saya? Yang mulia, ini sudah sampai kapan? Anda benar-benar tidak boleh mempercayainya. Kalau tidak, negeri Qing kita mungkin benar-benar akan hancur. Saya bersedia membuat pernyataan militer. Jika dalam 3 hari tidak bisa menyelesaikan masalah ini, aku akan menebusnya dengan kematianku. Yang mulia, orang ini mungkin sedang mengulur waktu. Jangan mudah percaya, cukup. Hanya 3 hari. Jika kamu tidak bisa menyelesaikan masalah ini, aku sendiri yang akan mengantarmu pergi. Tidak, kamu harus segera pergi. Aku akan meminta Dong Sui melindungimu. Yang mulia sudah menandatangani perintah militer ini. Mana ada alasan untuk pergi? Lagi pula, kalau aku pergi, bagaimana denganmu? Tapi ini sama sekali tidak mungkin selesai. Jika kamu tidak segera pergi, tidak ada jalan keluar. Yang mulia, beri saya waktu 3 hari. Saya jamin akan menyelesaikan masalah ini. Kalau tidak, saya akan menyerahkan nyawa saya kepada Perdana Menteri. Omong kosong, kamu itu apa? Nyawamu, bagaimana bisa dibandingkan dengan rakyat dunia? Tangkap dia untuk saya. Tunggu. Ibu, apa maksudmu? Sekarang sudah saatnya. Kamu masih melindungi orang ini. Sebenarnya apa yang telah dia lakukan padamu? Dia sudah membuat janji militer di depan istana. Kita harus memberinya kesempatan. Kita bisa menunggu. Bisakah para pengungsi di Hengjiang Selatan menunggu? Akankah Zhou Guotieki di perbatasan menunggu kita? Yang mulia, 3 hari. Para pengungsi akan mati kelaparan. Kota-kota perbatasan kita akan hilang. Sekarang tidak bisa menunda lagi. Apakah benar-benar tidak ada cara lain? Saya sudah berdiskusi dengan utusan dari Zhou Guo. Asalkan menyerahkan Chen Feng, menyerahkan setengah wilayah, mengirim 2 putri untuk menikah, memberi upeti setiap tahun. Sekarang di Jiangnan kalian mengalami banjir. Kekurangan uang dan pangan. Begitu pasukan kami bergerak ke selatan. Yang menanti kalian adalah pendirian negara yang sebenarnya. Yang mulia, Anda seharusnya tahu. Begitu pasukan kami bertindak, Qing akan menjadi neraka di bumi.
Tubuh bertumpuk seperti gunung. Saat itu, jangan bicara tentang korban bencana. Kalian semua. Yang mulia, saat ini tidak bisa ragu lagi. Tolong segera buat keputusan. Apa yang sebenarnya kalian ingin lakukan dengan Tabib Chen? Orang ini telah beberapa kali merusak perundingan damai antara dua negara. Raja kita marah besar. Ingin mengeksekusi orang ini sendiri. Biarkan aku yang memutuskan hal ini. Tangkap Chen Feng. Dan serahkan ke negara Zhou. Ibu. Apakah kita benar-benar akan menggunakan nyawa rakyat? Apakah kita akan menukar dengan perdamaian yang memalukan? Kamu juga seorang raja. Bagaimana bisa tidak memahami hal seperti ini? Yang mulia, ini hanya seorang tabib istana. Serahkan Chen Feng. Maka seluruh kerajaan Qing bisa bertahan hidup. Itu adalah kehormatannya. Pengawal. Kalian datang untuk apa? Cepat pergi. Tentu saja untuk menyelamatkanmu. Ibu, maafkan Chen Feng. Dulu saat aku keracunan di tempat tidur, Chen tabib yang menyembuhkanku. Jangan bicara sembarangan. Dia merusak perjanjian damai antara dua negara. Walaupun dia berjasa besar, juga tidak dapat mengimbangi kesalahan ini. Ibu, anakmu tidak pernah meminta apapun darimu. Tolong bantu aku sekali ini saja. Nak, kamu adalah putri negara Qing. Harus bisa membedakan mana yang penting. Semua harus mempertimbangkan kepentingan besar. Jangan bertindak sesuka hati lagi. Ibu, anakmu juga tidak pernah meminta apapun darimu. Kali ini bisakah kamu memaafkan Chen Feng? Kenapa gadis ini malah membantuku? Putri Huai Qing, apa maksudmu? Kenapa tiba-tiba memohon belas kasihan untuk penjahat ini? Aku hanya merasa, negara Qing kita tidak seharusnya memperlakukan seorang pahlawan seperti ini. Jelas sekali bahwa dia adalah penjahat. Apa jasa yang dia miliki? Konyol. Apakah kalian benar-benar berpikir, keluarga Yuan tidak punya kekuatan? Kalian segera akan dikirim ke negara Zhou untuk menikah dengan Kaisar Zhou. Jangan membuat keributan di sini. Ampun, Ibu Suri, putra tidak bisa menjadi utusan ke negara Zhou, juga tidak bisa menikah dengan Kaisar negara Zhou. Apa maksudmu ini? Ibu. Putra mengandung anaknya Chen Feng. Dasar anak nakal, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Ibu, ampuni saja Chen Feng. Kamu benar-benar membuatku marah. Ibu Suri, Chen Feng si bajingan, berani menodai sang putri, merusak aliansi dua negara. Mohon Ibu Suri segera memerintahkan, agar aku membunuhnya di tempat. Tuan Perdana Menteri, kenapa setiap kali menyangkut urusanku? Kenapa kamu begitu marah? Kamu melakukan kejahatan besar. Bukankah seharusnya dihukum? Kamu tidak tahu apa-apa. Ini namanya cinta bebas, mengerti? Berani sekali. Cepat seret dia keluar dan penggal. Ibu, ampuni Chen Feng. Kamu keluar untuk ikut campur apa? Ibu Suri, Aku juga mengandung anaknya. Jangan bicara sembarangan, meskipun aku telah membantumu menghilangkan racun. Ini baru berapa lama sih, kamu? Kalian benar-benar ingin membuatku kesal, bisa bikin marah. Putri Hua Qing, kamu punya perjanjian pernikahan dengan putraku. Apa yang kamu lakukan ini pantas untuk putraku. Tuan Perdana Menteri, kamu masih berani membicarakan ini. Kamu berkali-kali menggunakan kesucian diriku untuk menjebak Chen Feng. Kamu menganggap aku apa? Jangan sembarangan bicara. Kalian berdua, sama saja. Apa yang terjadi? Kakak Kaisar, Tuan Yongxiang berkali-kali menggunakan aku untuk menjebak Chen Feng, dan ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyingkirkan Chen Feng. Kalau bukan karena kecerdikan Chen Feng, dia mungkin sudah mati berkali-kali. Perdana Menteri, bukankah Anda harus memberi saya penjelasan? Perdana Menteri, bukankah Anda harus memberi saya penjelasan? Yang mulia, hamba melakukan ini, semua demi negara Qing. Demi negara Qing, katanya, demi negara Qing, kamu bisa melakukan segala cara untuk membunuh seorang pahlawan. Kalau bukan karena orang ini, kita sudah lama berdamai dengan negara Zhou. Kalau bukan karena dia, kita tidak akan terkena bencana, dan tidak berdaya. Penakut tetaplah penakut. Bicaranya memang terdengar bagus. Aku hanya menyesal dulu, tidak langsung membunuhmu. Kalau tidak, juga tidak akan membiarkan banyak warga Jiangnan mengungsi. Apalagi membiarkan kerajaan Qing jatuh ke dalam krisis perang. Kamu sebagai kepala para pejabat, seharian berpikir untuk menyerah dan mengkhianati bangsa sendiri. Sekarang saya curiga, apakah kamu mata-mata dari kerajaan Zhou memfitnah saya? Saya akan menuntut Anda atas fitnah. Cukup sudah. Coba lihat, apakah kita bisa mengganti beberapa putri untuk pernikahan diplomatik. Permaisuri,
Anda harus tahu, Yang Mulia menyetujuinya karena tertarik pada kecantikan Putri Nongyu dan Hua Qing. Dua putri yang sangat cantik, itulah sebabnya dia setuju dengan pernikahan diplomatik. Tapi sekarang kamu juga tahu situasinya. Kalau begitu, kita akan kehilangan 70% tanah Qing. 70%? Apa bedanya dengan kehancuran negara? Konyol, ini bukan tempatmu bicara. Permaisuri. Tidak ada lagi gunanya untuk berdamai, menerima syarat mereka. Apa bedanya dengan kehancuran negara? Semua pria King Guo memiliki keberanian, tidak takut pada mereka. Mulai hari ini, King Guo secara resmi menyatakan perang dengan Zhou Guo. Tidak peduli pada rakyat jelata itu. Saya sudah bilang dalam 3 hari, masalah ini pasti akan diselesaikan. Kenapa kamu begitu terburu-buru? Kalau ingin menyerah, kamu bisa pergi sekarang juga. Anak kecil yang tak tahu apa-apa, dengan mengorbankan kebahagiaan Putri King Guo dan tanah leluhur kita, untuk mendapatkan ketenangan sesaat. Apakah kamu masih layak menjadi Perdana Menteri? Baginda ini mengotori istana belakang. Perintahkan untuk segera menghukum mati dia. Sebagai contoh bagi yang lain, Yang Mulia, orang tua ini berani meracuni putri. Saya curiga dia sudah berkhianat ke negara Zhou. Lebih baik segera menghukum mati dia. Cukup. Saya sedang tidak ingin membicarakannya sekarang. Mengurus masalah kalian ini. Sekarang adalah saat yang krusial. Cepat pikirkan solusinya. Baru saja seseorang bilang, dia bisa mengurus semuanya sendiri. Apakah kamu benar-benar punya cara? Yang Mulia, saya hanya memberi Anda waktu 3 hari. Jika masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan baik, jangan salahkan saya kalau tidak memberikan wajah. Ibu Suri, jika masalah ini tidak bisa diselesaikan dalam 3 hari, anakku rela turun tahta. Chen Feng, kamu baik-baik saja. Lepaskan dia adalah suamiku. Huai Jing, jangan keterlaluan. Cepat pergi temui putramu, Perdana Menteri. Percaya atau tidak, aku akan memukulmu. Kalian semua tenanglah. Sekarang bukan waktunya untuk ribut. Chen Feng, pergilah. Hamba perintahkan Nongyu dan Huai Qing pergi bersamamu. Cari tempat untuk menyepi. Jangan kecewakan mereka. Paduka, negara sedang dalam kesulitan. Bagaimana mungkin saya meninggalkan Anda, Chen Feng? Kamu dan kakak kaisar. Kalian. Gadis kecil, apa yang kamu pikirkan? Aku sedang memeriksa nadi Yang Mulia. Yang Mulia akhir-akhir ini sering sakit kepala. Sungguh kalian berdua, tentu saja benar. Jangan berpikir yang tidak-tidak, kita normal. Yang Mulia tenang saja, serahkan semuanya padaku. Meskipun kamu tetap tinggal, apa yang bisa diselesaikan? Bukankah sudah kukatakan, bantu Yang Mulia menyelesaikan pengungsi dan negara Zhou. Kamu bicara mudah. Sekarang kita kekurangan uang dan makanan. Pasukan Zhou sudah bergerak ke selatan. Bagaimana menyelesaikannya? Yang Mulia tidak perlu khawatir. Saya punya cara. Kita tidak punya makanan, tetapi negara Zhou punya. Orang itu, Chen Feng, sungguh beruntung. Beberapa kali percobaan bunuh tidak berhasil. Tidak masalah. 3 hari lagi, kita bisa memaksa kaisar turun tahta. Saat itu, dia Chen Feng bahkan jika punya 10 nyawa, juga tidak ada gunanya. Pada saat itu seluruh negara Qing akan berada di bawah kendali Anda. Pergi panggil semua menteri. Ada urusan penting yang ingin saya bicarakan. Bagaimana mungkin ini? Bukankah ini Tabib Chen? Kenapa masih begitu tenang? Hari ini ada yang akan celaka. Ya, ada yang akan celaka. Tapi bukan saya. Tabib Chen, apakah Anda sudah siap? Saya bahkan sudah menyiapkan algojo untuk Anda. Tuan Perdana Menteri, Yang Mulia belum datang. Kamu begitu terburu-buru. Sudah sampai kapan? Masih berharap Yang Mulia datang menyelamatkanmu. Biar aku beritahu yang sebenarnya. Hari ini bahkan jika Yang Mulia pun tidak bisa menyelamatkanmu. Bagaimana jika aku tidak mati hari ini? Bahkan jika Raja Langit datang, juga tidak akan bisa melindungimu. Jika kamu tidak mati hari ini, saya akan berlutut dan memberi hormat 3 kali. Yang Mulia Yongxiang menepati janjinya. Omong kosong, saya ini pejabat tertinggi. Bagaimana bisa tidak menepati janji? Maka kamu tunggu saja untuk memberi hormat. Apa yang terjadi? Sudah dekat dengan kematian. Tidak mungkin ada cara. Hanya 3 hari telah berlalu. Dia bukan dewa. Bagaimana mungkin dia bisa mengatasi banjir dan urusan perang perbatasan? Jangankan 2 hal. Bahkan 1 hal saja jika dia bisa mengatasinya, saya akan mengakui dia hebat. Tampaknya dia berani bertindak sewenang-wenang. Karena hubungannya dengan Yang Mulia. Hari ini jika Yang Mulia bersikeras membantu orang ini, bahkan permaisuri pun mungkin tidak akan menyetujui. Yang Mulia, waktu 3 hari sudah habis. Mohon Yang Mulia menjatuhkan hukuman mati pada Chen Feng
dan memberi keadilan kepada rakyat King Guo. Mohon Yang Mulia menjatuhkan hukuman mati pada Chen Feng, mengembalikan keadilan kepada rakyat. Tampaknya kalian semua sudah lama merencanakannya. Hari ini datang khusus untuk memaksa saya menyerahkan kekuasaan, ya.